tadi malam saya tidur di sini. Nyenyak apa, Pak? Enggak nyenyak. Ini merupakan akses percepatan jalan, konektivitas jalan dari Balikpapan menuju ke IKN yang dulunya masih menggunakan jalan nasional melalui Sepaku, Samboja yang membutuhkan 2,5 jam, tapi dengan adanya jembatan ini dan jalan tol yang fungsional saat ini nanti sudah mencapai 1,5 jam jarak. Jujur aja di luar ekspektasi aku. Soalnya tadinya kirain kayak ya gitu-gitu aja gitu, kota gitu-gitu aja. Pas lihat ke sini ternyata IKN itu bisa jadi sesuatu yang mungkin 10-20 tahun lagi kita banggakan gitu. Kayak Indonesia punya IKN nih, keren banget gitu kan. Ya, prospek ke depannya udah kelihatan. Masa depannya bagus. Iya. Seru banget. Seru banget. Bener-bener experience walaupun padat ya 1 hari ini, tapi kita semua aku rasa sepakat happy banget, dan terutama begitu nyampe di IKN kayak masuk dunia lain. Keren banget, aku nggak nyangka progresnya udah sampai tahap ini. Bener-bener udah kelihatan kemegahannya, arsitekturnya keren, terus alamnya juga cantik, terus apanya lagi tadi ya yang bikin aku mah, danaunya juga itu bagus banget. Dan ya istananya juga megah banget, ada futuristik tapi tetap culture atau dan heritage Indonesia itu tetap dipertahankan. Semuanya sih berkesan banget ya, saya. Motoran ya? Iya, motoran berkesan. Cuman sebenarnya semuanya berkesan. Dari awal diajakin ke IKN itu juga ada suatu kehormatan, dan seneng banget kita bisa ngeliat langsung gitu ya. Biasanya kan dengernya di berita gitu, atau cerita, dengar dari orang, ini kita lihat langsung dan keren banget tempatnya. Istananya juga bagus banget ya. Gitu ya, unik banget, yang itu instagramable banget. Jadi kalau kesini itu kayak pengen foto aja gitu sama istana. Yang namanya membangun satu tempat ini kan bukan sulap langsung jadi, pasti semuanya ada prosesnya. Tapi aku sendiri sudah melihat secara mata, kepala, hati, ngelihat, wah ini kalau dijadi, masya Allah, ini benar-benar merinding. Jadi apa tadi Pak Jokowi bilang, ini yang zero, jadi nggak ada polusi sama sekali, green, untuk menjalankan satu pemerintahan, untuk kepala negara beserta jajarannya ada di sini. Ini merupakan satu prestisius juga. Kalau bisa tamu-tamu luar negeri datang ke Indonesia, tahu bahwa Indonesia itu benar-benar indah sekali. Ya, tadi mencoba jalan itu paling
gampang kalau kita naik sepeda motor. Ada ini sedikit saja akan terasa, dan tadi saya mengajak beliau-beliau ini semuanya naik motor, merasakan jalan tol menuju IKN. Meskipun belum selesai, tetapi alhamdulillah tadi lancar dan mulus. Pak, soal pejabat definitif atau di IKN, pejabat definitifnya kan Kita sedang dalam proses mencari. Oh ya bagus, paling tidak ada contoh-contoh dulu. Meskipun itu belum selesai, masih ada satu layer lagi di atasnya, nanti langsung kelihatan mulusnya nanti. Tapi yang paling penting kanan kiri saya minta ke Pak Menteri PU harus super hijau. Persiapan untuk bertambah di IKN bagaimana Pak? Ya ini saya ingin melihat, saya sudah diberitahu bahwa air sudah masuk, listrik sudah ada, kamar sudah ada, tapi juga tempat tidurnya sudah ada, jadi bisa tidur. Ada ya Pak? Enggak listrik. Kinerja penyiciran sebagian sudah ada, furniture sudah ada. Gimana? Ya nanti saya bermalamnya di istana. Gimana? Ratasnya nanti kalau semua menteri sudah ada di tanah air, karena banyak masih yang ada di Paris. soal investasi Pak. Dan kabinet perdana nanti jam kapan Pak? Yaitu menunggu menteri-menteri yang ada di luar negeri agar semuanya nanti ada di. Soal investasi asing Pak, soal investasi asing ke IKN sebelumnya kan masih komitmen. Sudah banyak komitmen 300-an, tetapi kita memang masih menunggu regulasi yang ada di OIKN. Sekarang sudah selesai. Nah, ini baru nanti membuka yang letter of interest sudah masuk, yang sudah masuk itu akan mulai diundang lagi untuk melihat, dan kita lihat memang ya perubahannya kecepatan sekarang kelihatan. Akan dikejar proses ini berarti Pak? Gimana? Akan dikejar setelah RI ini berarti? Iya, nanti akan kita kumpulkan lagi. Nanti Pak. Ya, tanda tangan PKS-nya sudah realisasi semuanya. Yes. Tadi malam saya tidur di sini. Enggak nyenyak. Saya ngomong apa adanya. Kenapa tuh Pak? Rasanya apa? Iya, mungkin pertama kali aja. Nyenyak. Semua ya banyak yang tinggal pembersihan sama finishing. Itu juga banyak. Kerjanya kan masih banyak. Saya nggak bisa membawa tempat-tempat yang orang bekerja agar tidak terganggu. Berarti kalau untuk 17 yang kantor Tidak, ya sini sama istana juga ya? Karena ribuan orang masih bekerja. Kan prosesnya gini, karena kan ini pembangunan bisa besar, jadi begini ternyata banyak mengganggu warga setempat Pak. Ya jadi, ini memang masih dalam proses kerjaan. Kondisi kalau pas hujan panas ya banyak. Kan ekonomi luar biasa. Tapi coba dicek IPI Kalimantan Timur, terus pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama berapa persen, kuartal kedua berapa persen. Artinya pembangunan ini sudah berdampak pada wilayah sekitar IKN. Pas sebelumnya juga terakhir setahu saya sudah di atas 7. Pas yang tinggi sekali.
sih Pak diberi kompensasi atau mungkin ada layanan kesehatan yang lebih intensif untuk warga yang misalnya Pak, sebelumnya juga pipa transmisi air minum mengalami kebocoran saat uji coba Pak. Ya teknis lapangan seperti itu pasti banyak kejadian lah, nggak bukan hanya satu, itu banyak. Karena ini pekerjaan besar, menyangkut rentang waktu yang bisa 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Ini bukan pekerjaan hanya setahun, 2 tahun. Banyak berpikir oh, kita ini ngejar-ngejar. Enggak, kita nggak ngejar-ngejar pekerjaan itu sesuai dengan progres yang ada, sesuai dengan rencana-rencana yang ada, tahapan 1 apa, nanti tahapan 2 apa, sudah sesuai dengan itu. Bahwa apa kita ingin belasan di sini, saya kira untuk memberikan semangat agar kita ini bisa selesai sesuai dengan tahapan-tahapan itu. Ini pekerjaan bisa 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Bukan hanya setahun, 2 tahun, 3 tahun. Pak, ini kan jalannya kan Pak, ini kan jalannya kan agak terjal juga Pak. Nanti kan 17 Agustus kan banyak tamu yang diundang juga. Nah, apakah itu akan diutamakan juga Pak untuk di aspal bagaimana Pak? Karena kan khawatirnya kan mandu di mobil kalau dikenain tapi enggak. Memang di sini kan hili banget kan, bukit-bukit. Ya itu mau itu kalau seorang arsitek justru senang dengan keadaan seperti itu, tidak datar monoton gitu. Arsitek loh yang ngomong.